Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baru-baru ini saya sedang membaca sebuah novel. Sebelumnya, ada yang tahu sama novel ini? Novel ini berjudul Skeptic Tank karya Jacob Julian. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan novel. Nah, kali ini mari kita ulas kembali tentang novel. Novel berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen itu hanya memiliki isi keseluruhan yang pendek atau singkat. Dalam membacanya pun dalam sekali duduk bisa langsung habis. Berbeda dengan cerpen, novel memiliki isi yang lebih panjang, juga alur yang lebih rumit. Dalam membacanya pun dalam sekali duduk, paling cepat membacanya 1 hari full. Nah, selanjutnya jenis-jenis novel. Apa kalian suka membaca novel? Genre seperti apa yang kalian sukai? Di dalam novel banyak jenis-jenisnya loh teman-teman. Yang pertama berdasarkan genre. Genre yang pertama ada genre romantis. Contoh novel yang memiliki genre romantis yaitu novel Ketika Cinta Bertasbih dan novel Ayat-Ayat Cinta. Lalu ada genre horor. Contoh novel yang bergenre horor yaitu Bangku Kosong dan novel Danur. Lalu selanjutnya ada genre misteri. Contoh novel yang memiliki genre misteri yaitu novel Kisah Tanah Jawa dan novel Sherlock Holmes. Lalu selanjutnya ada genre komedi. Contoh novel yang memiliki genre komedi yaitu Koala Kumal, Marmut Merah Jambu, dan Ngenes. Lalu ada genre inspiratif. Contoh novelnya adalah Laskar Pelangi dan Sekolah Itu Candu. Lalu yang terakhir ada genre sejarah. Contoh novel yang memiliki genre sejarah yaitu novel Bumi Manusia dan Amba. Nah, selanjutnya jenis berdasarkan kebenaran cerita, yaitu non-fiksi dan fiksi. Novel fiksi merupakan novel yang kejadian ceritanya dibuat-buat oleh pengarang atau hanya sekedar hayalan. Contoh novelnya yaitu novel Negeri Lima Menara dan novel Bidadari yang Mengembara. Lalu novel non-fiksi. Novel non-fiksi merupakan novel yang bercerita tentang kejadian nyata. Contoh novelnya yaitu novel Filosofi Teras. Kemudian jenis berdasarkan tokoh dan isi novel. Yang pertama ada teen lead, merupakan novel yang ditujukan untuk remaja dengan permasalahan yang ringan. Contoh novelnya yaitu novel Perahu Kertas. Lalu ada chick lead, sama seperti teen lead, ditujukan untuk remaja namun mempunyai tingkat permasalahan yang lebih berat. Contoh novelnya yaitu novel Tespek, novel Miss Jutek, dan novel Klub Santap Malam Rahasia. Lalu ada song lead, dibuat dari sebuah lagu. Contoh novelnya yaitu novel Ruang Rindu dan novel Sebelum Cahaya. Nah, selanjutnya ada novel dewasa, berhubungan dengan urusan atau kehidupan orang dewasa. Contohnya novel Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, kali ini kami telah menganalisis unsur pendukung dan struktur dari novel Ronggeng Dukuh Paruk, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, ringkasan novel Ronggeng Dukuh Paruk. Novel ini bercerita tentang perjalanan hidup tokoh Serintil yang terpilih menjadi seorang penari ronggeng di kampungnya setelah sekian lama, dan bagaimana keadaan itu mengubah jalan hidupnya serta teman sejak kecil sekaligus kekasihnya Rasus. Sebagai seorang ronggeng, maka ia harus menyerahkan keperawanannya serta menghibur masyarakat di Dukuh Paruk.
Rasus yang tidak terima akan hal itu pergi dan menghilang dari Dukuh Paruk untuk melupakan Serintil. Walaupun sebelumnya Serintil telah menyerahkan keperawanannya kepada Rasus. Keadaannya semakin malang setelah ia ditinggal oleh Rasus hingga mulai terjadi perang batin yang mempertanyakan eksistensinya untuk menjadi seorang perempuan yang utuh, bukan sebagai ronggeng. Serintil juga ditangkap bersama warga Dukuh Paruk lainnya oleh tentara karena mereka terdaftar sebagai anggota Partai Komunis meskipun mereka tidak tahu ketika mereka dipolitisasi. Setelah Serintil dibebaskan, ia memutuskan untuk menjadi wanita biasa hingga ia bertemu dengan Bajus, seorang laki-laki yang mampu membuatnya percaya untuk jatuh cinta lagi dan memulai kehidupan yang baru. Bajus memperlakukan Serintil dengan sangat baik dan lembut, hingga Serintil menangkap kebaikan Bajus dengan serius. Tidak ia sangka jika gejolak hatinya akan memuncak lagi setelah ia tahu kebenaran bahwa Bajus berkhianat. Ia hanya memperalat dirinya untuk melayani atasan yang telah memberi proyek pembangunan. Puncak kegetiran batin yang Serintil alami membuat keadaan psikologinya kacau hingga akhirnya ia menjadi gila. Setelah sekian lama, Rasus kembali ke Dukuh Paruk sesudah bertugas di Kalimantan. Ternyata ia telah menjadi seorang tentara dikala ia meninggalkan Dukuh Paruk. Betapa terkejutnya Rasus ketika melihat wanita yang selama ini berusaha dilupakan menjadi gila, dan akhirnya Rasus membawa Serintil ke rumah sakit jiwa. Berikut struktur novel Ronggeng Dukuh Paruk. Pertama, abstrak. Kilas cerita dimulai ketika Rasus mencari Serintil di antara warga Dukuh Paruk yang lainnya saat mereka ditahan oleh tentara karena terdaftar sebagai anggota Partai Komunis. Kedua, orientasi. Bagian ini menceritakan tentang keadaan Dukuh Paruk atau latar tempat, waktu maupun suasana ketika 3 orang anak laki-laki yaitu Rasus, Darsun, dan Warta yang tengah berusaha untuk menyebut sebatang singkong di tepi kampung. Peristiwa tempe bongkrek yang menjadi malapetaka di mana Ronggeng Dukuh Paruk saat itu mati akibat keracunan. Peristiwa itu juga yang membuat banyak anak di Dukuh Paruk kehilangan ayah dan ibunya, termasuk Serintil dan Rasus. Yang ketiga, komplikasi. Bagian ini menceritakan tentang Serintil yang diangkat menjadi ronggeng setelah 11 tahun. Peristiwa itu terjadi karena dianggap telah mendapatkan wangsit dari leluhur Dukuh Paruk, yang mana sebelumnya Serintil harus memenuhi syarat-syarat sebagai ronggeng, termasuk buka kelambu. Struktur yang keempat yaitu evaluasi. Bagian ini menceritakan tentang Rasus yang tidak terima bila Serintil menjadi seorang ronggeng seutuhnya, hingga meninggalkan Serintil dan Dukuh Paruk. Hal ini menyebabkan Serintil mulai mempertanyakan eksistensinya untuk menjadi seorang perempuan yang utuh, bukan seorang ronggeng. Tidak hanya itu, Serintil bersama warga Dukuh Paruk lainnya ditangkap serta ditahan oleh pasukan tentara karena terdaftar sebagai anggota Partai Komunis, meskipun mereka tidak tahu ketika mereka dipolitisasi. Bagian ini juga menceritakan tentang kehidupan Serintil setelah bebas dan memutuskan untuk menjadi wanita biasa, hingga ia bertemu dengan Bajus, seorang laki-laki yang mampu membuatnya percaya untuk jatuh cinta lagi. Namun nyatanya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama setelah Serintil mengetahui bahwa Bajus hanya memperalat dirinya. Yang terakhir, resolusi. Bagian ini menceritakan tentang kepulangan Rasus ke Dukuh Paruk setelah menjalankan tugasnya. Ia sangat terkejut melihat keadaan Serintil yang menjadi gila hingga Rasus memutuskan untuk membawa Serintil ke rumah sakit jiwa. Novel tidak terlepas dari unsur pendukung. Unsur pendukung novel terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik novel adalah susunan sebuah cerita yang bersumber dari dalam cerita tersebut, seperti tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu diantaranya 1. Tema. Tema dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk adalah budaya, adat istiadat, dan cinta. Karena menceritakan tentang kebudayaan dan adat istiadat dari sebuah dukuh di Banyumas, yaitu Dukuh Paruk, yang terkenal dengan tarian ronggengnya. Selain budaya dan adat istiadat, novel ini diselipkan kisah cinta dari seorang ronggeng bernama Serintil yang menjalin kasih dengan Rasus. 2. Alur.
Di dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini menggunakan alur campuran. Sebagian besar menggunakan alur maju dan sesekali disertai flashback atau menceritakan masa lalu. Seperti cerita tempe bongkrek yang menimpa Dukuh Paruk dahulu ketika Serintil masih bayi. Juga menggunakan alur klimaks, karena masalah yang dialami pemeran utama semakin memuncak dan tidak mengalami penyelesaian yang bahagia pada akhir cerita. 3. Tokoh dan penokohan, yaitu 1. Serintil, memiliki watak kekanak-kanakan, setia, penyayang, suka menolong, dan mudah percaya atau polos. 2. Rasus, memiliki watak berani, suka berhayal, tidak sombong, patuh kepada tanggung jawab, kuat pada pendirian, penyayang, bekerja keras, tabah, dan gigih. 3. Warta, memiliki watak logis dan jujur. 4. Darsun, memiliki watak menganggap remeh dan pamrih. 5. Sakarya, memiliki watak percaya pada hal mistis, pemikiran yang belum maju atau kolot, serta licik. 6. Nyai Kartareja, memiliki watak licik dan tenang. 7. Sakum, memiliki watak kebapaan, dewasa, dan pengertian. 8. Doer, memiliki watak gigih, pencuri, serta pendendam. 9. Sulam, memiliki watak sombong dan mudah dipengaruhi. 10. Waras, memiliki watak acuh atau cuek dan penyayang binatang. 11. Goder, mudah dibujuk, berani, dan penakut. 12. Tampi, memiliki watak suka berbagi, jujur, dan bijaksana. 13. Pak Bakar, memiliki watak jahat dan tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, Bajus, memiliki watak pendusta, egois, dan tidak menghargai wanita. 4. Latar, latar atau setting disebut juga tumpu, menyaran pada pengertian tempat, waktu, dan hubungan lingkungan sosial terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dari pengertian tersebut dapat ditentukan latar tempat, latar waktu, serta latar suasana yang terdapat dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk, yaitu diantaranya 1. Latar tempat, yaitu Dukuh Paruk, ladang atau kebun, di bawah pohon nangka, rumah Nyai Kartareja, pekuburan, pasar Dauan, markas tentara, hutan, rumah Sakarya, rumah nenek, rumah Sakum, rumah Tarim, lapangan bola dekat kantor kecamatan, alas wangkal, kantor polisi, penjara atau tahanan, sawah, pantai, villa, dan rumah sakit. 2. Latar waktu, yaitu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Dan yang ketiga ada latar suasana, yaitu tenang, tentram, gembira, bangga, bahagia, tegang, dan genting. 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam penulisan novel Ronggeng Dukuh Paruk ini adalah menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, seperti adanya kata aku, dan sudut pandang pengganti orang ketiga, baik dalam cerita maupun di luar cerita. Bukti pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga adalah seperti adanya kata dia dan nya, dan menyebutkan nama tokoh secara langsung. 6. Gaya bahasa, menggunakan majas simile atau perumpamaan. Contoh kalimatnya yaitu, tetapi Serintil tenang seperti awan putih bergerak di akhir musim kemarau. Dan yang terakhir ada 7. Amanat. Amanat atau pesan yang dapat kita ambil dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu sebagai seorang manusia, terutama wanita, harus mampu menjaga harga diri, serta dapat berpikir terlebih dahulu sebelum mengikuti hawa nafsu. Kebudayaan di zaman dahulu memang bagus dan tidak boleh dihilangkan, harus tetap dilestarikan. Tetapi terlepas dari itu, ambillah hal baik yang bisa kita jadikan pelajaran dan buang hal-hal buruk agar kesalahan-kesalahan sebelumnya tidak terjadi lagi. Selanjutnya, unsur ekstrinsik novel Ronggeng Dukuh Paruk. Pertama, latar belakang si penulis. Ahmad Tohari adalah seorang di balik sebuah karya trilogi novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ia lahir pada tanggal 13 Juni 1947 di Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah.
Ia mengenyam pendidikan kuliah di Fakultas Ilmu Kedokteran, lalu ekonomi, dan terakhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tulisan-tulisan Ahmad Tohari berisi kebudayaan yang sering dimuat di berbagai media massa. Ia juga sering menjadi pembicara di berbagai diskusi atau seminar kebudayaan. Karya-karya Ahmad Tohari telah mendapatkan banyak apresiasi dan banyak juga yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing seperti novel Ronggeng Dukuh Paruk dan Kubah diterbitkan dalam bahasa Jepang, dan juga novel Ronggeng Dukuh Paruk diterjemahkan pula ke dalam bahasa Belanda dan Jerman. Tahun 2002, Yayasan Lontar menerbitkan trilogi tersebut ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Dancer tanpa ada yang disensor. Sebelumnya, teks-teks yang disensor dari novel Ronggeng Dukuh Paruk yang diterbitkan Gramedia tahun 1986 telah terbit di Swedia. Kini, setelah reformasi, Gramedia baru berani menerbitkan ulang trilogi tersebut menjadi satu buku yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk tahun 2002 dengan mengembalikan bagian-bagian yang dulu dihilangkan. Novel Ronggeng Dukuh Paruk juga difilmkan menjadi Sang Penari yang terbit pada tahun 2011. Serintil dipilih dadi ronggeng. Ronggeng kuwi ora mung perkara urusan sindur, ning uga urusan kasur, urusan batur, urusan sumur. Yang terpenting adalah bagaimana ronggeng tetap lestari bagi seni rakyat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsik novel Ronggeng Dukuh Paruk, di antaranya 1. Nilai politik. Nilai politik yang tersirat dalam cerita novel yaitu keprihatinan dengan sikap kesewenangan dan kekuasaan orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam menindas masyarakat kecil. 2. Nilai sosial. Tersirat pula nilai sosial dalam novel yang memberikan pemahaman bahwa kesadaran seseorang terhadap nilai kemanusiaan masih kurang. Sesama manusia, tentu kita harus saling menghargai. 3. Nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang tersirat yaitu menggambarkan kehidupan kemiskinan yang terjadi di daerah terpencil. Daerah tersebut membutuhkan perhatian dari pemerintah. 4. Nilai moral. Nilai moral yang tersirat yaitu janganlah sombong saat kita sudah berhasil, dan jangan melakukan hal yang tidak baik untuk mencapai kesuksesan. Demikian pemaparan materi yang kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.